Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita sehat, bisa berjumpa kembali di Masjid Darul Aman. Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah zahir dan batin. Sehat untuk taat, sehat untuk berbuat amal saleh sampai akhir hayat nanti insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita semua berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah, hari Sabtu atau Ahad kita sudah Ramadan. Betul ya? Sabtu atau Ahad. Sudah sangat dekat kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita bisa beramal terbaik di Ramadan ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib. Di bulan lalu saya mohon maaf karena berangkat ke Batu Tilam sehingga tak bisa mengisi kajian, sebab waktu itu meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Desa Kebun Tinggi sebelum ke Batu Tilam. Masyarakat butuh masjid, lalu kita buatkan masjid di situ. Alhamdulillah sudah bisa kita mulai. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pagi hari ini masalah kajian fikih. Kita masuk pada pembahasan wudu. Di dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. 1. Niat. Ini berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan kita itu ada 2 Bapak Ibu. 1 adat, 2 ibadat. Adat itu artinya ini bukan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita basahkan kepala, basahkan tangan, basahkan kaki, tapi tidak niat untuk wudu, dia hanya adat saja. Pekerjaannya sama, tapi tak diniatkan untuk ibadah, dia disebut dengan adat saja. Mandi kita, ketika kita basahkan seluruh badan, tidak niatkan untuk ibadah, dia adat saja. Tapi begitu di awal kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Siang hari puasa misalnya, kita menahan tak makan tak minum, tapi tak niatkan untuk puasa, dia menjadi adat saja. Pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, kita melakukan ritual ibadah haji, tapi tak niatkan untuk haji, dia adat saja. Maka pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kita dinilai sebagai adat atau kebiasaan atau ibadah ditentukan oleh niat. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ibadah ini ada 2 macam. Ada wajib, ada sunat. Dinilai sebagai ibadah wajib berdasarkan niat kita. Dinilai ibadah sunnah berdasarkan niat kita. Contoh, tadi qabliyah subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Sama jumlahnya. Tapi menjadi wajib atau sunnah tergantung niat kita. Maka Bapak Ibu, maksud innamal a'malu binniyat itu pertama
membedakan adat dengan ibadat. Yang kedua, tingkatan ibadat. Apakah wajib, apakah sunnah. Kemudian Bapak Ibu, maksud innamal a'malu binniyat ini, dia menggugurkan kewajiban kita atau tidak. Sebab ibadah yang kita buat, bila diniatkan menunaikan perintah Allah, dia menjadi ibadah, gugur kewajiban kita. Kalau tidak, dia hanya dianggap pekerjaan adat, kebiasaan berulang-ulang, atau pekerjaan manusiawi biasa. Yang kedua, rukun daripada wudu itu adalah membasuh muka. Bapak Ibu, disebut dengan muka wajhun dalam bahasa Arab. Yang disebut muka itu adalah ketika kita berhadapan dengan orang, nampak dia dari depan. Maka dihitung muka bila ada kita tempat tumbuh rambut normal, Bapak Ibu. Di mana tempat tumbuh rambut normal, kemudian sampai di sini, dagu di depan yang nampak ketika berhadap-hadapan di sini, itu disebut bagian muka secara vertikal. Secara horizontal, depan telinga kita ini ada daging kecil. Sampai daging kecil ini adalah disebut muka. Maka semua wilayah yang ada, segi empat ini, disebut dengan muka. Apapun yang ada di bagian itu mesti dibasuh ketika kita wudhu. Kalau ada orang punya daging tumbuh, lalu daging tumbuh itu punya bulu-bulu, itu bagian dari muka. Kan ada orang gitu Pak, kayak orang tompel itu. Mohon maaf, ada orang tompel gitu. Atau tumbuh di sininya, mungkin ada menghitam, kemudian bulu-bulu, itu disebut bagian dengan muka juga. Sehingga apapun bagian dari muka ini, permukaannya mesti basah oleh air selama berada di wilayah itu. Dan kalau ada yang kurang, berarti muka belum sempurna dibasuh, wudhu belum sempurna. Maka Bapak Ibu, ketika kita basuh muka, perhatikan betul semuanya dalam keadaan ketika kita basuh itu basah. Basah oleh air wudhu kita. Dan wudhu ini ketika kita berniat, dia mesti berbarengan basuh muka dengan niat. Sebab dalam bahasa Arab, niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ini maksud niat ini mesti kita pahami dengan baik, sehingga kapan disebut orang berniat atau tidak. Ada orang pergi sholat ke Masjid Darul Aman. Dia berangkat dari rumah. Sampai di masjid dia tidak lagi berniat. Dia mengatakan, saya dah niat dari rumah tadi. Sehingga sampai sini enggak perlu niat. Menurut Bapak Ibu sah atau tidak niat dia? Sah enggak, Bu? Tidak sah. Kenapa sah, Bu? Ibu dari rumah ke sini jalan kaki enggak? Kalau jalan itu batalkan sholat atau tidak? Tidak batalkan sholat? Jalan iya. Ibu kalau niat berarti sudah masuk dalam sholat kan? Ibu kalau sudah niat berarti sudah masuk dalam sholat kan? Baik. Maka di sini ibu perlu paham. Disebut dengan niat bila kita melaksanakan suatu ibadah, suatu amaliyah, dan kita meniatkan melaksanakan itu berbarengan niat kita dengan awal pekerjaan ibadah. Berbarengan bahasanya. Bersamaan. Pekerjaan pertama sholat apa, Bu? Takbiratul. Bila saat takbiratul ihram kita berniat sekaligus, baru itu disebut dengan niat. Jika sebelum itu enggak disebut dengan niat. Makanya dalam bahasa Arab ada definisi daripada niat. Sehingga kalau ada orang menyebut dia berangkat dari rumah mau sholat di Darul Aman, niat berangkat tadi belum disebut dengan niat dalam artian innamal a'malu binniyat, sah ibadah.
Belum, Bu. Dia berkeinginan berangkat. Tapi yang niat dalam pengertian keilmuan fikih, bila ketika dia takbiratul ihram bersamaan dengan takbir dia niat, baru disebut dengan niat. Kalau wudu disebut dia berniat saat dia basuh muka, dia berniat sekaligus saat basuh muka. Kenapa saat basuh muka? Rukun pertama wudu adalah basuh muka. Begitu. Jadi disebut niat bila pekerjaan pertama ibadah saat kita lakukan, niat dibarengkan dengan pertama ibadah. Bapak Ibu, mandi wajib kapan niatnya? Saat mengguyur air pertama ke badan kita, niat kita mandi wajib, baru disebut niat. Lalu Ustaz, gimana kalau ada orang baca doa nawaitul wudu'a atau salat usolli fardhu subhi? Itu melafazkan niat. Jadi ada dua, berniat dan melafazkan niat. Berniat hukumnya wajib, melafazkan niat hukumnya sunnah. Niat, berniat satu. Yang kedua, melafazkan niat. Melafazkan niat ketika kita akan sholat itu, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kan kita baca dengan lisan. Yang kita baca dengan lisan itu hukumnya sunnah. Yang diniatkan ketika kita takbiratul ihram, ini wajib. Apa bedanya? Melafazkan niat ini sebelum berniat. Tujuannya mengkondisikan diri kita agar ketika waktu berniat, niatnya benar, tidak beralih, tidak berubah. Niat itu tempat sesungguhnya dan waktu melakukannya ada ketentuan. Tempat kita berniat di hati. Jadi tempat berniat di mana Bapak Ibu? Di hati. Itu satu. Yang kedua, dilakukan di awal ibadah. Nah, kalau kita belum takbiratul ihram, belum masuk ibadah. Sebelum ibadah. Yang kedua, dengan lisan, bukan dengan hati. Maka niat yang benar itu bila dia dilakukan di hati. Sehingga ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lisan baca takbir, hati baca niat, dan tangan kita mengerjakan yang sunnah, ngangkat. Ini kan Allahu Akbar, 3 sekaligus. Sunnah angkat tangan, takbir rukun solat, niat di hati rukun solat, sekaligus 3. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melafazkan niat usolli fardhu subhi, usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i sunnah. Kenapa kita lafazkan niat? Supaya saat takbir tadi kita tidak lupa, tidak berubah, tidak bercampur dengan niat yang lain. Inilah yang di dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah, dan oleh sebagian orang disebut ini dengan bid'ah. Nabi tidak mengajarkan ini katanya. Betul, Nabi tak mengajarkan ini, tapi ini sengaja dibuat agar membantu saat berniat itu tidak lagi kita lupa. Kan banyak orang sudah berdiri di shaf itu masih berpikir, ini sholat apa? Ini maghrib atau isya? Zuhur atau asar? Bukan karena dia tak di waktu zuhur datang, tak di waktu asar. Dia sadar berangkat tu zuhur, dia sadar berangkat tu asar. Tapi karena berkecamuk di kepala, ini banyak dipikirkan. Sudah berdiri di belakang imam, masih juga berpikir, ini subuh apa isya? Ini zuhur apa asar? Maghrib apa isya? Sebagian kita masih begitu. Maka disunnahkan oleh para ulama menyebutkan niat dengan mulut, supaya hati tertuntun berniat ketika takbiratul ihram sesuai dengan niat yang sebenarnya. Maka saat kita wudu,
Kita masuk muka kita, ambil air masuk muka kita, nawaitul wudu'a, itu dalam hati. Basuh muka dengan tangan pakai air, dalam hati kita nawaitul wudu'a. Saya niat wudu mengangkatkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu baru disebut dengan niat. Adapun yang sebelum itu tidak disebut dengan niat. Begitu Bapak Ibu. Termasuk berangkat kita dari rumah ke masjid. Saat kita berangkat itu belum disebut kita berniat. Bertekad, berkeinginan, bermaksud ke masjid untuk sholat, betul. Tapi berkeinginan atau melaksanakan ibadah namanya sholat, disebut berniat sholat saat takbiratul ihram. Saya tanya, Bu, kalau orang dari rumah ke masjid tadi, apakah pasti setiap orang dari rumah dia langsung menuju masjid? Belum tentu. Ada orang yang memang langsung ke masjid, ada yang tidak. Bagaimana mungkin kita sebut berangkat dari rumah itu sudah berniat? Makanya ulama mendefinisikan lebih detail. Disebut dengan niat bila kita ikrarkan di hati kita di awal pekerjaan ibadah. Kecuali satu, puasa. Kalau puasa sebelum ibadah itu dimulai kita niat. Makanya niat puasa itu ketentuannya ada 3. 1, malam hari. Yang penting sebelum subuh kita dah niat. Yang kedua, kita menyatakan puasa fardu Ramadan. Sebab puasa fardu ini banyak. Yang ketiga, mesti setiap malam. Karena ibadah hari ini beda dengan ibadah kemarin, beda dengan esok. Buktinya kalau batal puasa, batal 3 hari, bayarnya sebulan atau 3 hari? Berapa Bu? Maksud saya, ibu batal puasa 3 hari, gantinya sebulan atau 3 hari saja? 3 hari kan? Maka niat puasa itu tak boleh dirapel. Malam pertama Ramadan datang, saya niat puasa sebulan penuh Ramadan ini. Itu tidak sah, dianggap niat cuma 1 malam pertama. Jadi niat puasa Ramadan itu Bapak Ibu mesti setiap malam. Itu sebabnya di masjid-masjid habis tarawih, habis witir itu diajak makmum berjamaah niat. Di sini ada Pak Imam. Kan habis sholat itu nawaitu sauma ghadin, sama-sama kita. Kenapa dibuat itu? Mengingatkan jamaah jangan lupa niat sebelum besok mulai puasa. Sahur itu bukan niat. Sahur itu makan yang disunnahkan di penghujung malam persiapan puasa. Orang kalau tidak sahur puasanya sah, tapi orang kalau tak berniat puasanya tidak sah. Maka hati-hati. Kalau ada orang dia bangun subuh atau dia malam hari makan tapi tak niat untuk puasa, niatnya tadi harus dibuat, kalau tak dibuat dia tak sah puasa. Sehingga orang wajib qada puasa. Satu di antaranya, kalau ada orang dia tak niat puasa malam hari, siangnya langsung puasa dan puasa wajib, itu puasa hari itu tidak sah, mesti diganti di waktu yang lain. Yang kedua, orang yang ketika sahur, dia sahur makan minum, dia mengira waktu malam masih ada, belum masuk waktu subuh, rupanya salah. Kesalahan dia ini bukan berdasarkan ijtihad, dia mengira-ngira saja. Ini biasanya orang belum subuh ini, sehingga dia makan saja. Dia tak berdasarkan informasi waktu. Kita kan ada imsakiyah namanya. Dia tak lihat imsakiyah, tak lihat jam, tak mendengarkan azan. Ini biasanya masih bisa orang sahur, belum masuk subuh. Makan minum dia. Rupanya faktanya dah lewat 2 menit. Puasa hari itu mesti dia ganti. Kenapa? Dia lambat memulai puasa dan dia tidak berdasarkan ijtihad melihat waktu. Masuk yang ketiga, Pak, ada orang berbuka puasa lebih awal. Jam 6:06 waktu maghrib baru masuk, 6:05 dia sudah berbuka.
Lupanya selesai dia makan minum baru terdengar azan. Puasa yang hari itu mesti diganti. Kenapa? Dia batalkan puasa lebih awal dari waktunya, sama dengan makan minum di waktu masih berpuasa. Maka mesti diganti puasa yang model 3 ini. Sehingga saya ingatkan, puasa Ramadan mesti niat setiap malam. Yang kedua, niat itu malam hari. Dihitung malam hari itu sejak matahari tenggelam tadi malam hari Jumat, tenggelam matahari, sampai sebelum masuk waktu subuh tadi, itu dihitung malam. Bagian mana saja kita niat dari terbit, dari tenggelam matahari tadi malam, sampai sebelum subuh tadi, itu sah niat puasa kita. Maka Bapak Ibu, habis tarawih, imam langsung ngajak niat. Kemudian sebelum tidur, anak Bapak Ibu tolong diingatkan berniat. Sempat dia kebablasan malam itu enggak sahur, bangunnya kesiangan. Anggap subuh kita jam berapa hari ini subuh? 5:03. 5:01 katakan. Dia bangun 5:01 persis. Mau makan, mau minum, waktu enggak ada. Bahkan ketika dia bangun, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia. Berarti enggak ada lagi waktu untuk sahur. Dia tidak berniat semalam. Dia pagi itu tidak sah berpuasa. Kenapa? Tidak berniat sebelum waktu puasa. Jadi saya ulang, niat itu ketika puasa hukumnya wajib, sahur hukumnya sunnah. Kalau ada orang puasa, dia berniat puasa, tidak sahur, sah puasa dia. Tapi kalau ada orang banyak makan malam hari tapi tak niatkan puasa, tidak termasuk dia melaksanakan ibadah puasa. Maka Bapak Ibu, mesti 3 ini diperhitungkan. Malam hari diniatkan fardu Ramadan, yang ketiga dilakukan setiap malam. Jadi kalau ada dibuat oleh masjid-masjid, malam itu makmum diajak berjamaah, berniat, berarti makmum sedang diajak melakukan atau mempersiapkan fardu dari sebuah ibadah. Ustaz, enggak dibuat Rasul, Ustaz. Betul. Di zaman Rasul, orang kalau ibadah sangat perhatian. Jangankan diingatkan, enggak diingatkan, mereka itu jangankan sudah tahu ibadah. Apabila mereka ingin taat, mereka minta kepada Rasul. Rasul, apa yang kami buat lagi Rasul? Apa yang kami kerjakan lagi Rasul? Umat sekarang diingatkan saja lupa, apalagi tak diingatkan. Makanya habis tarawih sengaja di masjid-masjid supaya jamaah tak lupa diajak niat sama-sama. Ustaz, kan tidak dibuat Rasul. Pertanyaannya tidak dibuat Rasul, memang kenapa? Kajian subuh ini pernah dibuat Rasul tidak? Yang seperti sekarang. Tidak pernah dibuat Rasul kan? Apalagi kita namanya pakai kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, kajian fikih. Jangankan isi kajian, nama fikih itu saja sama Rasul tak ada. Ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, zaman Rasul enggak ada ilmu itu semua. Sahih Bukhari atau penulisan Quran seperti ini, zaman Rasul ada tidak? Ada enggak Pak? Penulisan Quran ini enggak ada zaman Rasul. Sayyidina Abu Bakar aja ketika diminta nulis Quran enggak mau terima beliau. Kata beliau, ini Rasul enggak buat. Kenapa kita buat? Kata Umar, ini demi Allah baik Abu Bakar. Dan ternyata, andaikan sejak dulu Al-Quran ini enggak ditulis dengan kertas, kita bisa membaca. Jangan-jangan hari ini kita tak pandai lagi baca Al-Fatihah. Tapi karena ditulis Sayyidina Umar, setiap kita belajar baca hijaiyah, lalu belajar baca Al-Fatihah, semua kita pandai baca Al-Fatihah sampai sekarang. Betul Pak Ibu? Maslahat agama atau tidak? Pengajian Sabtu ini enggak pernah Rasul buat Bapak Ibu. Apalagi disediakan ada backdrop, pakai mikrofon, pakai papan tulis. Enggak pernah dibuat Rasul. Maka dia bid'ah itu bukan tak pernah dibuat Rasul. Pekerjaan yang baru dimunculkan dalam beragama dan dia
bertentangan dengan maksud agama, bertentangan dengan dalil umum dan dalil khusus agama. Sementara niat dengan berjamaah tadi enggak bertentangan dengan dalil agama. Dia cuma tak dibuat oleh Rasul. Maka bid'ah itu jangan diartikan setiap pekerjaan yang tak dibuat oleh Rasul. Kalau itu, bisa-bisa banyak hal yang kita lakukan dalam hidup tak boleh kita buat hari ini. Paham Bapak Ibu? Saya ulang. Maka niat itu yang disebut niat bila berbarengan dengan pekerjaan pertama ibadah. Kalau kita wudhu bersamaan dengan basuh muka kita berniat, baru disebut dengan niat. Adapun bacaan nawaitu sebelum kita mulai wudhu, mengkondisikan diri untuk berniat. Yang membaca dengan lisan itu yang sunnah. Supaya apa? Membantu kita melaksanakan yang wajib sesuai dengan tuntutan syariat. Meniatkan dengan hati wajib. Nah, yang sering diperdebatkan orang, melafazkan usolli atau usolli itu bid'ah kata orang. Yang ini yang dimaksud dengan bid'ah itu Bapak Ibu. Sebelum sholat kita baca usolli fardhu subhi, melafazkan itu yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Tak dibuat oleh Rasul. Lalu kenapa dibuat usolli itu oleh para ulama? Menolong hati agar ketika berniat tidak salah dalam niat. Menolong hati ketika berniat tak lagi bercabang-cabang niat kita. Menolong hati ketika berniat tak lagi berubah-ubah niat kita. Itu dia kenapa ada ulama melafazkan niat. Ustaz, bagaimana kalau ada orang sholat, dia tak baca usolli dengan lisan, dia langsung takbir. Ketika takbir dia berniat, sah sholatnya. Kenapa? Dia berniat sesuai tuntutan syariat. Melafazkan ini menolong saja. Jadi kalau ada orang bilang baca usolli itu bid'ah sehingga tak boleh dibaca, Bapak Ibu lalu tak baca, tidak ada masalah. Tapi ketika takbir kalau tak berniat, tidak sah salat. Karena mohon maaf, banyak anak muda hari ini dia mengatakan usolli itu bid'ah, pas takbiratul ihram dia enggak berniat. Ditanya kapan niat? Sudah niat dalam hati tadi. Padahal dalam syariat pengertian niat itu ada ketentuan, berbarengan dengan pekerjaan pertama suatu ibadah, baru disebut dengan niat. Maka saya ulang, wudhu disebut berniat bila sedang ketika basuh muka bersamaan dengan itu niat. Mandi wajib disebut berniat bila pertama kita guyur badan dengan air atau shower menyiram badan, atau masuk kita ke kolam renang, begitu masuk pertama langsung kita niatkan mandi wajib, baru disebut niat mandi wajib. Ketika sholat saat takbiratul ihram kita niat, baru disebut dengan niat sholat. Baik, saya masuk yang ketiga. Nanti kita perkaya dengan tanya jawab. Rukun wudhu yang ketiga, basuh tangan. Basuh tangan ini semua anggota badan dari ujung jari sampai selingkar siku, itu semuanya anggota tangan. Ada orang punya jari 6, ke-6-nya mesti dibasuh. Ada orang punya daging tumbuh itu pun mesti dibasuh. Maka semua permukaan kulit yang ada dari ujung jari sampai selingkar siku mesti basah. Hati-hati kalau punya kuku. Kalau kuku itu mungkin banyak kotorannya, sehingga air tak masuk kepada daging yang ada di bawah kuku yang panjang. Itu bisa tak sah ibadah kita. Atau kita airnya enggak banyak, lalu ketika kita ibadah air itu tak ngalir ke bawah daging yang ada di bawah kuku, juga tidak sah wudhu kita. Atau kita mungkin mencat masjid, atau kita kerja pekerjaan yang lain yang nanti nempel di kulit, air tak ngalir di bawah benda itu, tak sah wudhu kita. Kan kalau orang ngecat kadang nempel kan? Atau kadang orang kerja menulis lalu pakai tip X tadi nempel di tangan, jenisnya tak bisa air lewat ke kulit di atas tip X tadi, itu tak sah wudhu kita kalau ada benda seperti itu. Maka
ketika kita basuh tangan, basuh muka, sah wudhu kita kalau air mengalir ke semua permukaan kulit, tak ada penghalang. Biasanya benda jenis berminyak. Yang keempat, rukun wudhu itu mengusap sebagian kepala. Bukan rambut Bapak Ibu, tapi tempat tumbuh rambut yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Berapa banyak yang kita usap? Seluruhnya atau sebagian? Seluruh kepala atau sebagian Pak? Sebagian. Seluruh atau sebagian Bu? Oke. Dalam hadis Nabi, dalam hadis yang dipegang oleh mazhab Maliki, Rasul itu kalau wudu, dia basahkan tangannya, letakkan begini, diusap ke belakang, sampai di tengkuk belakang, diusap balik ke depan lagi. Itu hadisnya begitu. Sehingga dalam mazhab Maliki, wudu itu ketika basuh kepala, usap kepala mesti keseluruhan. Sebagian hadis, Rasul itu ketika pakai imamah. Tahu imamah Pak Ibu? Imamah itu bukan kopiah yang biasa dipakai dililit di kepala itu. Ketika pakai imamah, Rasul itu cuma geserkan sedikit macam ini, lalu diusap di sini. Saya tanya, wudu yang sesuai sunnah itu yang diusap seluruh kepala atau yang diusap sedikit? Yang sesuai sunnah yang mana Bu? Kedua-dua. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu, dalam amaliyah kita, banyak penjelasan hadis itu dia lebih dari satu. Lalu oleh sebagian orang dikatakan cuma mengutip hadis pertama seperti yang saya contohkan tadi. Yang kedua tak dikutip. Lalu kata dia, cara wudu yang sesuai sunnah diusap ke seluruh kepala. Padahal dia sembunyikan sunnah yang kedua tadi. Sama dengan ketika kita sholat, baca Al-Fatihah. Kata sahabat Nabi, Rasul kadang baca Al-Fatihah itu mulai dengan Alhamdulillah. Kata sebagian, Nabi sholat itu baca Al-Fatihah mulai dari Bismillah. Rupanya hadis itu keduanya jelas. Dimulai dengan Alhamdulillah ada, dimulai dengan Bismillah ada. Tapi kata kawan, yang sesuai sunnah bila memulai Al-Fatihah dari Alhamdulillah. Itu tidak amanah ilmiah. Kalau kita ingin mengatakan Al-Fatihah itu jahar dari Alhamdulillah, silahkan amalkan. Tapi jangan katakan orang yang mulai dengan Bismillah secara jahar tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Hadis dalam masalah ini menjelaskan tidak satu. Termasuk basuh kepala, mengusap kepala tadi. Itu keduanya hadis sahih dan sahih Bukhari keduanya. Sehingga Bapak Ibu, tidak boleh kita kalau ada berbeda keterangan hadis atau berbeda hujjah hadis yang kita pegang, kita ungkapkan satu lalu menuduh orang tak sesuai sunnah, kita yang sesuai dengan sunnah. Itu tidak amanah ilmiah. Karena hari ini banyak begitu Bu, dia tak sesuai dengan amaliyah masyarakat biasanya, lalu dia menuduh orang tak sesuai sunnah, dia sesuai dengan sunnah. Contoh lagi, ketika kita takbiratul ihram, takbir yang benar itu diangkat tangan sampai mana Bapak Ibu? Angkat tangannya. Yang benar yang mana? Gini atau gini? Yang mana Pak? Dalam mazhab Syafi'i begitu Pak. Ke dalam hadis, tangan diangkat sejajar dengan bahu. Diangkat sejajar dengan bahu. Maka ketika orang mengamalkan begini, benar juga. Mengangkat begini, benar juga. Yang salah itu bila mengatakan, bila hanya yang begini yang benar. Kan ada gitu kan? Sholat sesuai sunnah itu kalau takbirnya Allahu Akbar. Kalau yang begini, enggak sesuai sunnah.
itu tidak amanah ilmiah orang seperti itu. Artinya yang sesuai dengan kita disebut sunnah, yang tak sesuai dengan kita tak disebut sunnah. Jangan begitu. Silahkan amalkan yang Anda yakini, tapi jangan tuduh orang lain tak sesuai dengan sunnah. Gitu juga kunut subuh. Ustaz di sini pakai kunut subuh. Ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Padahal sebenarnya dia tak mau mengamalkan kunut subuh. Anda tak berkunut subuh silakan, tapi menuduh amalia orang bid'ah jangan. Anda tak menyepakati itu sebagai amalan sunnah silakan, tapi menuduh amalia orang tak sesuai sunnah jangan. Kenapa? Satu, tidak amanah ilmiah. Yang kedua, bisa berbohong atas nama Rasulullah dan atas nama Allah. Itu hati-hati, karena hari ini banyak yang begitu Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan, dalam agama secara redaksi Al-Quran, Al-Quran cuma suruh wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian dengan tangan. Pertanyaannya, tangan sebanyak apa? Sebesar apa yang mengusap itu? Penjelasan Al-Quran secara ayat tidak ada. Dari mana kita dapat pengertian biru'usikum itu dalam bahasa Arab seperti apa? Disebut wamsahu biru'usikum dalam bahasa Arab seperti apa? Yang kedua, Rasul mengamalkan seperti apa? Itulah penjelasnya. Kan bahasa Al-Quran cuma itu, usaplah kepala dengan tangan. Cuma itu kan? Apakah seluruhnya atau tidak? Nggak ada penjelasan Al-Quran. Apakah dua belah tangan kita ditempelkan atau tidak? Nggak ada penjelasan Al-Quran. Apakah sebelah tangan nempel? Nggak ada. Apakah sedikit saja? Nggak ada penjelasan Al-Quran. Dari mana? Penjelasan kebahasaan. Mereka menggunakan kalimat Al-Quran, menggunakan wamsahu biru'usikum. Yang kedua, hadis Nabi seperti apa? Paham Bapak Ibu? Jadi yang mengusap sebagian, mengusap keseluruhan, keduanya boleh. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagian wajib, mengusap keseluruhan dihukumi sunnah. Paham ya? Oke. Yang kelima, membasuh kaki. Membasuh kaki ini yang perlu dikhawatirkan adalah sebagian kita, mohon maaf, ketika basuh kaki bagian belakang ini ada yang tak basah. Kaki itu mulai dari ujung jari, mulai dari telapak bawah sampai selingkar mata kaki mesti basah. Selingkar mata kaki. Maka depan belakang mesti basah. Sehingga Nabi pernah meneriaki sahabat sedang wudu, waktu itu nampak bagian belakangnya tak basah. Wailul lil aqab, kata Nabi. Itu kaki-kaki yang tak basah karena saat wudhu tak basah bagian tumit belakang itu, disitulah masuk api neraka, kata Nabi. Maka anak-anak kita Bapak Ibu kalau latih wudhu, usahakan dari sekarang yang belakang itu diperhatikan. Karena sering orang wudhu itu kadang gininya kakinya wudhu. Ya kan? Taruh gini, tak basah belakang tak tidak. Gini gitu. Maka Bapak Ibu perhatikan belakangnya ini, tumitnya ini mesti basah sampai selingkar mata kaki. Baik, yang terakhir rukun wudu itu tertib. Tertib itu artinya semua pekerjaan wudu diurut dari awal sampai akhir pekerjaannya, berurutan. Nggak boleh basuh tangan dulu baru basuh muka, basuh tangan dulu baru basuh kaki, itu tidak boleh. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 6 ini rukun wudu. Selain itu bagaimana? Masuk dalam sunnah wudu. InsyaAllah kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, silakan Bapak Ibu kita lanjut dalam diskusi tanya jawab. Ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ya Pak. Masuk pada rakaat kedua, ya, Pak. Datang seseorang, kemudian mengikuti imam, mengikuti seseorang yang sudah sholat tadi. Sholat tadi yang sudah satu rakaat, dengan cara menepuk bahu orang yang menjadi imam dia pada saat sholat itu. Nah, bagi seorang yang sudah melaksanakan
dilakukan, diniatkan dalam hati, maka status sholatnya sudah menjadi sholat berjamaah. Ini kaitannya dengan pahala. Kalau dia tetap berniat secara pribadi, niat pahala yang 20 ini tidak akan didapatkan oleh seorang yang sholat berjamaah. Tapi kalau dia sudah merubah niat menjadi sholat berjamaah, tentu pahalanya sudah menjadi 20. Nah, oleh karena itu, ini mana yang benar? Apakah niat seseorang yang pertama kali diucapkan dilambangkan, atau secara otomatis dengan datang seseorang belakangan mengikuti dia, maka sholatnya sudah berstatus menjadi sholat berjamaah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan tentang ketentuan berjamaah. Satu, ini yang terkait dengan ini, maksud saya menjelaskan yang ini. Satu, pekerjaan sholat imam dengan makmum mesti sama. Contoh, kita ketika imam berdiri, makmum juga berdiri. Imam rukuk, makmum juga rukuk. Baru sebut sah berjamaah dia. Yang kedua, tata cara sholat sama Pak. Sholat jenazah dengan sholat maghrib sama enggak tata cara sholatnya? Sholat jenazah dengan maghrib sama enggak? Beda. Sholat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Betul? Enggak tahu kalau sekarang sudah ada yang pakai rukuk. Mana tahu sudah pakai rukuk, pakai sujud pula kan? Ditanya, kenapa pakai rukuk, pakai sujud? Ini yang disolatkan dosanya banyak betul. Supaya hapus dosa dia, tidak cukup dengan berdiri. Perlu kita rukuk, sujudkan. Mana tahu. Yang ketiga, pekerjaan solat ini langsung diikut imam, langsung diikut makmum. Setelah imam berdiri, setelah imam rukuk, makmum langsung mengiring rukuk. Ini ketentuan salat jamaah mesti sama Pak. Satu, pekerjaan salat imam berdiri, makmum juga berdiri. Yang kedua, setelah imam berdiri langsung diikut oleh makmum. Yang ketiga, tata cara salat mesti sama. Bila orang seperti ini Pak, sah berjamaah. Sehingga niat imam dengan makmum kalau beda, sah salatnya. Kadang-kadang tengok nggak Pak, kalau ada orang salat di rest area atau di perjalanan masjid pinggir jalan, orang waktu itu kan kebanyakan niat sholatnya jamak dan qashar itu. Kan banyak begitu kan? Maka kalau ada orang, kita nggak tahu nih, orang ini jamak, sholatnya zuhur apa asar. Kan sering gitu tuh. Kita yang baru datang gimana? Boleh kita ikut niat dengan orang tadi berjamaah, mengerjakan sholat yang mesti kita kerjakan. Meskipun niat kita dengan imam nggak sama. Kenapa? Kesamaan niat imam dengan makmum tidak menjadi rukun dalam berjamaah. Itu juga sebabnya kalau misalnya salat jamaah, imam niatkan usolli fardhu subhi lillahi ta'ala, tidak niatkan berjamaah, sah jamaah dia. Tapi makmum mesti berniat sama dengan imam. Gitu Pak. Maka nanti tarawih di Ramadan, kan kadang ketika tarawih itu ada orang yang saking lamanya berbuka, sudah selesai tarawih 2 rakaat di sini, baru sampai Masjid Darul Aman. Dia belum isya. Apa mesti dia buat? Salat isya tadi berjamaah atau tidak? Jamaah atau tidak? Anggap Pak, kita sedang tarawih sini Pak. Sudah 2 rakaat tarawih. Dia baru datang. Apa yang dia buat? Kalau dia ingin dapat pahala isya tadi berjamaah, dia ikut dengan tarawih imam tadi, dia niat isya. 2 rakaat imam salam, dia lengkapi 2 rakaat isya dia. Jadi 4 dia. Nanti dia susul imam untuk tarawih lagi. Kalau ada orang sholat seperti itu, sah sholat isya dia. Dan dia dihitung berjamaah. Nah, bagaimana dengan tadi? Orang sholat sunnah. Tiba-tiba datang orang di belakangnya, tepuk punggung dia. Niat berjamaah juga. Imam mesti ubah niat atau tidak? Tidak mesti ubah niat Pak. Cukup dengan niat di awal. Dan ketika orang datang tadi meniatkan berjamaah dengan dia, dia sudah dapat pahala jamaah. Orang yang sholat belakang niat jamaah dengan dia, juga dapat pahala jamaah. Rasul pernah sedang sholat Pak,
Waktu itu sholat malam, datang orang kaum Bani Salimah. Mereka langsung ikut Nabi sholat, nggak pernah nanya Pak. Termasuk kajian tentang tarawih, itu kan Rasul sholat, sahabat tiba-tiba ngikut tuh kan? Masih ingat? 3 malam pertama Rasul sholat, sahabat ngikut. Malam ketiga atau keempat Rasul nggak keluar lagi. Kan Rasul nggak ngajak sholat kan? Rasul nggak ngajak yuk sholat, yuk berjamaah, nggak begitu. Rasul sholat, sahabat tiba-tiba sudah ngikut di belakang. Kejadiannya sama dengan kita itu Pak. Tidak perlu mengubah niat, tapi sudah dapat pahala jamaah. Imam dapat jamaah, makmum dapat jamaah. Bahkan terkait dengan sholat yang seperti ini Pak, Rasul waktu kajian seperti ini, datang ada sahabat belum sholat. Lalu kata Rasul, ada nak orang mau sedekah untuk orang ini? Sahabat heran, sedekah gimana Rasul? Temani dia sholat jamaah sehingga dia dapat pahala jamaah, maka menunjuklah sahabat untuk sholat jamaah dengan dia. Kalau dia sholat sendirian tidak dapat pahala jamaah, tapi berdiri satu orang sholat dengan dia dapat pahala sholat berjamaah. Itu artinya apa? Kita selesai sholat fardu Pak, lalu ada orang ingin sholat jamaah, ditolong oleh kita, sah. Bang, temani saya sholat sebentar Pak. Saya belum sholat subuh, saya belum sholat asar, saya belum sholat maghrib. Sholat dia bersama dengan kita. Kita dapat pahala jamaah, dia dapat pahala jamaah satu. Yang kedua, nolong kita dapat pahala jamaah. Jadi boleh yang seperti itu Pak. Yang kedua, tak perlu mengubah niat. Tapi sholat itu secara rukun terkait dengan tadi, 3 ini mesti terpenuhi kalau kita berjamaah. 1, tata cara sholatnya sama. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Yang kedua, ketika imam ruku, kita juga ruku. Yang ketiga, kalau imam sujud, kita segera mengikuti sujud. Kalau imam berdiri, kita segera mengikuti berdiri. Jangan sampai berjamaah, imam berdiri, kita ruku sendiri. Imam sujud, kita masih berdiri juga. Kecuali bacaan kita lambat. Itu ada juga ketentuan nanti. Berapa banyak atau berapa jauh kita dianggap masih berjamaah. Itu ada ketentuan lanjutan dari 3 ini. Tapi 3 poin ini mesti sama, baru disebut kita sholat jamaah. Baik, ada lagi? Silakan Mbak. Baik. 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 Sekali lagi saya ulang Pak, sahur itu sunnah, niat puasa wajib. Kalau ada orang habis isya atau habis tarawih langsung niat, nanti malam nggak bangun sahur, sah puasanya Pak. Baik. Istilahnya memang sunnah, Ya. tapi kelihatannya sunnahnya itu suatu menjaga kesehatan kan. Tujuannya supaya kita sehat berpuasa itu. Tapi ada yang sengaja betul-betul dia tidak sahur. Baik. Sengaja. Baik. Kalau nggak sengaja mungkin sah puasa kita. Nah, terutama anak muda, banyak ya. Baik. Sahur sah. Ya, nah, kita memang tidak boleh melarang. Puasa memang sah, tapi itu merusak kesehatan. Baik. Jadi sahur dia berarti meninggalkan sunnah saja Pak. Dia tidak sahur meninggalkan sunnah. Dia menyengaja meninggalkan sunnah. Jadi dia tak dapat kesempurnaan puasa saja Pak. Tapi puasa dia tetap sah. Maka tetap kita anjurkan dia sahur. Karena sahur itu sebenarnya bukan makan intinya. Tapi ketika kita bangun sahur, waktu itu waktu berkah. Kalau doa, doa terbaik. Kalau sholat, waktu terbaik di waktu itu. Makanya sahur itu jangan dipandang sekedar makannya saja, tapi waktu terbaik sehingga kita bisa makan, kemudian kita bisa waktu itu berdoa, waktu itu kita bisa sholat. Gitu Pak. Jadi sebaiknya tetap dianjurkan untuk sahur sebelum mulai puasa. Cukup? Baik. Baik. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wahdahu la syarika lah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.